Orang pertama yang memakai istilah sekularisme itu penulis dari Inggris, namanya Yakub Holyoake, Jos Yakub Holyoake, abad 19. Jadi dialah orang pertama yang ngomong sekularisme, menggunakan istilah sekuler. Cuma istilah ini oleh Holyoake dipakai dalam konteks ngomong tentang kebebasan berpikir. Jadi konteksnya ini awalnya ngomong kebebasan berpikir. Jadi orang ternyata tidak bisa bebas mikir, apa-apa disetir oleh agama, disetir oleh gereja pada zaman itu di Eropa. Karena padahal bebas mikir itu penting untuk kemajuan peradaban. Maka sudahlah, kita ambil sikap sekuler aja deh. Yang sakral-sakral bedakan sama yang tidak sakral. Masa semua diurusi gereja? Zaman itu kan yang disebut era gelapnya Barat ketika Islam jaya, itu kan gereja dominan luar biasa. Dan pencerahan awal di Barat itu kan sebagian besar reaksi memberontak terhadap dominasi gereja. A sampai Z kehidupan diatur oleh gereja. Mungkin saya pernah cerita ya di daerah Keltik tadi, di abad-abad ketika gereja dominan, bahkan ada hak bagi para pendeta. Kalau diterjemahkan, hak ini artinya adalah hak atas paha. Jadi hak atas paha itu kalau ada manten baru, pendetanya boleh ngetes manten wanita semalam. Jadi diuji dulu oleh pendetanya. Jadi kalau paginya akad, terus malamnya pendetanya sudah dites dulu. Nah, kalau memang hasilnya sip, paginya pulang sip, ternyata lanjutkan, kan gitu. Ya itu terjemahannya hak atas. Ya meskipun nggak selalu dipakai, tapi boleh. Itu daerah. Kalian mungkin masih ingat kalau nonton film Braveheart, lama ya, film kuno, Mel Gibson. Saya tidak tahu kalian nontonnya film apa. Boy mungkin ya. Ndak Upin dan Ipin. Oke. Sore-sore ono sing iseng ngirim WA itu. Wah, mohon maaf sekali, ndak enak sebenarnya saya ngomong. Sejak lama saya pendem panjang, pokok intinya ngomong saya gimana ya ngomongnya. Terakhirnya cuma sopo ya Bapak Ipin itu. Iya. Saya tidak tahu itu, katanya nyebar berkali-kali. Jadi begitu datang di grup yang lain muncul lagi. Jadi tidak bisa ketawa lagi kalau di grup selanjutnya. Wis tahu. Oke. Nah, ini kan membelenggu gereja itu. Dari konteks itu terus orang ingin membebaskan diri. Mau bilang agama tidak penting, tidak berani. Ya agama ya penting. Cuma agama yang kayaknya kayak gini enggak deh. Wis agama ngurusi yang akhirat-akhirat aja deh. Agama ngurusi yang bagian-bagian malaikat, surga, neraka, jin, kesurupan, itulah. Yang dunia mikir dunia aja deh. Kita pikirkan dunia secara bebas. Kita bikin maju, kita bikin progres dunia kita. Dari situ nanti muncul istilah saikulum. Kita duniakan dunia kita. Nah, itu duniawi. Oke. Jadi itu awalnya dari kebebasan berpikir. Kemarin akarnya berarti liberalisme. Oke, jadi ya biar aja ada agama urusannya agama. Nanti kan ini didukung antara lain oleh filsafatnya Immanuel Kant. Bagi Immanuel Kant itu agama adalah sesuatu yang tidak akan bisa dijangkau oleh akal.
susah sekali menangkap entitas-entitas spiritual agama pakai akal. Kayak kemarin kamu bahas Tuhan itu kan, bingung luar biasa, nyari dalil ke utara, ke selatan, ke atas, ke bawah. Untuk memutuskan Tuhan ada aja, selalu ada argumen kontradiksinya. Membuktikan Tuhan adalah sebab yang pertama juga rentetan logisnya banyak cacatnya. Coba diulang lagi yang kemarin. Ya memang katanya Emmanuel kan tidak nyampe akal itu untuk memahami agama. Oleh karena itu katanya Emmanuel kan, ya sudahlah, kalau kamu mau beragama ya berarti dia wilayah tersendiri. Filsafat dan akal wilayah tersendiri. Kasih ruang dalam dirimu untuk agama. Nah, untuk urusan dunia ya urusan dunia, bukan agama. Kita pakai logika dunia. Kalau agama ya logika agama. Mungkin logika agama itu pokoknya percaya saja, pasrah, jangan dipikir, apalagi dibantah. Kalau agama kan itu. Kalau kamu berani bantah agama ya kamu bisa dimarahi orang banyak. Agama kan sesuatu yang dianggap paten, baku, nggak bisa diotak-atik, diterima begitu saja. Nah, itu agama. Kalau kamu mencoba improvisasi, ya kamu tanggung resikonya sendiri. Kayak sekarang di Jombang ada yang ngaku Nabi Isa, dapat wahyu waktu sholat tahajud. Nah, loh itu kan itu khas, namanya jari. Ya, dia ngaku Isa dengan gelar Habibullah. Jadi syahadatnya ditambah satu anna Muhammad Rasulullah wa asadu anna Isa Habibullah. Wah, itu kan lumayan dia jadi terkenal. Ya urusan tobat kan nanti MUI datang tobat kan beres, tidak masalah, tapi terkenal. Bisa masuk TV, masuk koran, masuk Google. Kamu yang IP-nya 4 aja kan nggak mungkin masuk TV. Tapi cukup ngaku bahwa kamu Nabi Isa, masuklah kamu di TV, masuklah kamu di. Oke, agama urusan baku. Sementara yang dunia silahkan dipikir. Kita bebas merancang kemajuan sendiri tanpa harus diatur-atur oleh agama. Di situ nanti wacana sekularisme muncul. Jadi ada akar sejarahnya. Terus, nah, dalam perkembangannya nanti sangat terkenal istilah state secularism. Yaitu yang ini yang definisi paling populer, memisahkan. Kalau tadi kan dunia, dalam prakteknya kemudian biasanya jadi state secularism, memisahkan urusan negara dengan urusan gereja. Kalau dulu, kalau di Indonesia ya dengan urusan agama. Agama dan pemerintah itu dipisah. Pemerintah jangan ngurusi agama. Agama itu urusan masing-masing orang, masing-masing kelompok orang. Pemerintah hanya cukup menjaga agar masing-masing kelompok orang ini mengekspresikan agamanya sendiri-sendiri tanpa dipaksa dan tidak benturan. Itu aja tugasnya pemerintah sehubungan dengan agama. Di luar itu terserah mereka. Itu namanya state secularism. Oke, hukum negara ya jangan pakai hukum kitab suci. Jadi hukum negara ya dirancang sendiri oleh negara. Itu namanya state secularism. Karena kita tidak ngurusi dunia spiritual, kita ngurusi dunia konkret yang punya logik sendiri. Nah, itu cara berpikirnya kelompok sekularisme. Logika agama tidak selalu nyambung dengan logika negara. Masing-masing punya modus berpikir sendiri. Kitab suci punya basis berpikir sendiri, negara juga punya basis berpikir sendiri. Biarkan masing-masing jalan sesuai khitohnya. Negara cukup jadi pengawas biar antar variabel agama ini nggak tabrakan.
Yang NU jalanlah secara gaya NU, yang Muhammadiyah gaya Muhammadiyah, yang Kristen gaya Kristen, yang Hindu gaya Hindu. Negara cuma jaga-jaga jangan sampai tabrakan. Makanya nanti diawali dari sekuler ini, nanti ujungnya biasanya ketemunya demokrasi, melindungi semua suara, termasuk suara yang minoritas, suara-suara yang kecil. Ya kalau konteks Indonesia ya termasuk mungkin Ahmadiyah lah, kalau di Islam Syiah lah, apalah yang kecil. Itu konsekuensi dari state secularism. Negara melindungi ekspresi keberagamaan rakyatnya tanpa dia harus terlibat secara langsung dengan agama tertentu. Jadi ngambil jarak. Ini definisi inilah yang sering dipakai bagi mereka yang nantinya mengharamkan sekularisme, khususnya dalam Islam. Karena di kalangan umat Islam, agama itu ya din, ya daulah. Yang ngurusi akhirat juga ngurusi negara. Apa cuma Islam yang begini? Ya tidak. Di kalangan Kristen pun banyak kelompok-kelompok yang tidak setuju sekularisme dalam aspek ini, state secularism. Negara yang tidak boleh ikut campur terhadap urusan agama. Ya, ini tak ambil dari bukunya Ahmad Guru. Guru bukan orang Jawa loh ya. Nanti mau anggap Ahmad Guru orang Jawa artinya kurus. Jadi kalau kalian ingin ngerti kayak gimana sih negara-negara itu kalau dihubungkan dengan agama, itu ada banyak gaya. Hitungannya dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 gaya. Ada religious state. Religious state itu ya negara agama. Guru mencontohkannya ya negara agama itu jelas Iran nomor 1, Saudi Arabia, dan kalau Kristen ya Vatikan. Itu namanya religious state, negara agama. Jadi undang-undang dasar operasional, undang-undang dasarnya, konstitusinya itu agama. Namanya religious state. Terus ada state with established religion, negara yang berdiri tegak di atas agama mapan tertentu. Jadi tidak murni negara agama, tapi di situ agama mapan, state with established religion. Ya Inggris, Denmark, Yunani misalnya, misalnya dengan Kristennya, itu kan mapan di sana. Mungkin karena mayoritasnya. Jadi state with established religion, agama di situ bebas mau ngapain aja dan dilindungi oleh negara. Yang ketiga ada passive secularism, contohnya Amerika. Di bukunya Guru itu yang dibahas memang 3 negara, Amerika, Perancis, dan Turki. Passive secularism itu negara yang pasif, sekuler tapi pasif. Pasif itu tidak mau ikut campur dengan kayak tadi ekspresi keagamaan warganya. Monggo lah, mau pakai jilbab ya monggo, tidak pakai jilbab ya urusanmu. Negara tidak ngopeni apa-apa. Negaranya pasif kalau sudah berhubungan dengan agama. Kamu mau meyakini apa aja silahkan.
Apakah kamu Ahmadiyah, Syiah, Lia Aminuddin, Anan Krishna, wis monggo lah, urusanmu itu. Nah itu negaranya namanya pasif. Dan negara memang sama sekali nggak ngopeni agama. Jadi pasif sekularisme. Terus di bawah itu ada secular state, negara sekuler. Nggak tak tulis di situ, mungkin gambarannya agak mirip Indonesia. Jadi formalnya agama melindungi semua, kayak pasal 29 yang saya tidak tahu sekarang pasalnya jadi berapa ya. Negara melindungi agama dan keberagamaan. Tapi dalam prakteknya kadang-kadang negara intervensi, ikut main. Itu sekuler. Tengah-tengah. Ada yang agresif. Agresif namanya assertive secularism. Contohnya Turki sama Perancis. Kenapa disebut asertif? Ya kayak Perancis misalnya. Meskipun saya tidak tahu sekarang apa masih begitu. Kalau ada siswi atau mahasiswi pakai jilbab ke kampus, dilarang. Kenapa? Itu simbol agama. Simbol agama itu urusan privat, bukan urusan publik. Kalau masuk ke ranah publik, ya ikuti aturan publik. Maka kalau sekolah ya jangan pakai jilbab. Sekolah itu urusan bareng-bareng. Itu simbol keagamaan. Nanti kalau ada yang pakai jilbab, nanti ada yang pakai cadar, jangan-jangan ada yang pakai baju biksu, jangan-jangan ada yang pakai. Cara mikirnya begitu. Maka negara intervensi. Jangan deh, jangan begitu. Jangan-jangan nanti ada yang agama suku terus ke sekolahan tidak pakai baju. Kacau, misalnya. Cara mikirnya begitu. Itu simbol etnik, simbol agama tertentu. Jangan masuk ke ruang publik, itu urusan privat. Dan negara aktif melarangi semacam ini. Apa melarangi itu? Ya pokoknya bikin aturan untuk ngelarang. Turki awal-awal modern ketika dipegang oleh Kemal Atatürk itu kan juga begitu. Bahkan adzan pun, karena adzan ada hubungannya dengan wilayah publik, pakai mikrofon. Sempat adzan itu pakai bahasa Turki, tidak pakai bahasa Arab. Awal-awal sekuler. Kalau sekarang Erdogan saya tidak tahu. Ya banyak yang muji-muji, cuma sementara kita wait and see aja. Nggak usah capek-capek bahas Erdogan, nggak mau bahas Jokowi aja masih bingung. Jadi assertive secularism. Jadi negara ini punya ideologi sekuler. Jadi agama itu urusan privat. Maka di ruang publik jangan bawa-bawa identitas agama. Dan negara dengan aktif ngelarang ini. Oh itu agama, jangan pakai cadar, ini ruang publik. Mau pakai cadar ya di kelompokmu, tidak di ruang publik. Beda sama yang pasif sekularisme tadi. Kalau pasif sekularisme itu ya sakarepmu lah. Kamu mau pakai cadar, mau tidak pakai cadar, nggak pakai baju, hanya pakai bikini, pakai celana dalam sama BH aja keluar, urusanmu. Itu negaranya pasif. Tapi kalau yang aktif, assertive secularism, itu negaranya ikut ngatur. Jangan sampai identitas lokal, identitas etnik, agama tertentu masuk ke ruang publik. Karena ini identitas nasional, jadi bukan lokal lagi. Kalau begitu masuk ke ruang publik. Nah, itu contohnya kalau di bukunya Guru itu Turki sama Perancis. Ada juga negara-negara tertentu yang anti-religious state, anti agama. Di buku itu dicontohkan antara lain Cina, Korea Utara sama Kuba, Fidel Castro. Ya kami baca sendiri gimana sejarahnya Cina, sejarahnya Korea Utara sama sejarahnya Kuba. Ya kamu bacalah, nanti kalau tak jelaskan panjang. Ya sekali-sekali baca sendiri. Kalau Cina paling enggak kamu sudah kenal Jet Li, Jackie Chan. Iya. Kalau Korea
Kamu tidak kenal kalau Korea Utara nggak banyak. Kamu lebih banyak kenal Korea Selatan. Drama Korea itu tuh sama K-pop itu. Tapi Korea Utara lebih menarik untuk dikaji sebenarnya. Kalau Korea Selatan itu bagi saya podo wae karo Singapura, Amerika, tidak jauh. Tapi yang unik khas itu Korea Utara. Kalau Kuba, ya yang muncul di kepala kita kan Fidel Castro, cerutu, mungkin narkoba dan yang sejenis itu. Oke, itu secara formal negaranya disebut anti-religious. Jadi ya kalau yang Indonesia ya kalau di narasinya mungkin bagi saya agak dekat sama yang tengah itu, secular state. Tidak jelas, kadang-kadang pasif, kadang-kadang aktif. Maunya hak asasi dijamin, tapi kok negara kadang-kadang sibuk ngopeni yang sudah jadi haknya orang, melarang-larang, menyuruh-nyuruh. Nah, itu kadang-kadang campur baur, tidak jelas. Hasilnya ya warga negaranya juga tidak jelas. Ya negara ini orang jelas, memangnya rakyatnya bisa jadi jelas. Kayak diskusi LGBT itu kan kamu puyeng. Iki urusannya mau diapain sih? Negara disuruh bikin undang-undang, negara ngelarang-ngelarang, apa biar aja diskusi urusan sendiri-sendiri, apa kan kamu nggak jelas itu. Ujung pangkalnya kira-kira akhirnya mau diapain sih isu LGBT itu? Sampai detik ini kan kamu masih bingung. Ya karena memang kita tidak jelas sejak dulu. Oke. Ya kapan-kapan lah kita bahas filsafat Indonesia ya. Filsafat Indonesia pun ya sebanyak apa ada filsafat Indonesia itu. Oke, terus negatifnya kalian sudah ngerti bagaimana sekularisme itu dalam bentuk ekstrim kadang-kadang meminggirkan agama. Maka saya sebut di sini positifnya. Jangan salah, modernisme barat yang memuncak, yang sekarang menguasai peradaban manusia, itu diawali dari gaya hidup dan gaya berpikir sekuler. Ya meskipun kamu gak harus setuju 100%. Apa sih kelebihannya peradaban yang sekuler itu? Yang pertama, menghargai hak individu dan minoritas. Ketika agama terlibat, itu biasanya yang menang mayoritas. Enggak cuma antar agama, intern agama pun yang menang mayoritas. Kalau tidak dipisah, mana urusan profesional, mana urusan agama, ya tafsirnya minoritas yang akan mendominasi, tafsirnya mayoritas, dan minoritasnya terpinggirkan. Di antara keuntungannya agama dipisah sama negara, itu penghargaan hak. Yang minoritas juga boleh ngomong, boleh tampil, boleh eksis. Ya contoh kasus banyak kayak di Indonesia ini kan, kita Sunni maka kita menang. Yang minoritas itu kan bahkan kita larang untuk eksis saja nggak boleh. Menjalankan kepercayaannya sendiri nggak boleh. Disuruh ngakulah bukan Islam kan gitu kita. Itu merusak. Ahmadiyah misalnya, kita paksa dia kalau memang mau kayak gitu ajarannya, ngakulah bukan Islam. Itu semacam tidak boleh eksis. Terus yang kedua, kesejahteraan, kemudian ketentraman, kesetaraan. Itu untuk semua masyarakat. Orang setara semua, punya hak untuk sejahtera, punya hak untuk aman, punya hak untuk dilindungi semuanya. Nah, itu ideal yang kedua. Karena konstitusi negara disusun tidak berdasarkan ajaran agama tertentu. Yang ketiga, karena setiap individu dihargai, ya setiap orang bebas mewujudkan cita-cita masing-masing. Ingin jadi apa terserah, tidak ada halangan. Ingin jadi kiai boleh, jadi pendeta boleh,
jadi biksu boleh, monggo, urusanmu masing-masing. Cita-cita bagi yang punya cita-cita. Saya tidak tahu kalian punya cita-cita apa enggak. Oke, cita-cita saya simpel aja Pak. Gimana caranya klub sepak bola favoritku juara? Kan gitu kan, sekarang targetmu kan target dekat aja, nggak target jauh-jauh. Lulus cepet, kemudian dapat kerjaan, apa saja boleh asal gajinya besar. Kemudian, kan itu, jangan-jangan itu isi pikiranmu. Terus kawin, syukur-syukur dapat yang cakep, nggak dapat ya asal mau, nggak apa-apa. Nah, berarti nggak mau kan gitu mikirnya, nggak jauh-jauh. Terus punya anak, ya mikir anak Pak, masa depan. Dan anakmu nanti cara mikirnya podo mewarisi dari bapak. Mewarisi dari bapak, ya biar meneh mikirnya kan gitu. Kuliah yang kira-kira jurusan bisa banyak lowongan kerjanya, yang prospeknya bagus, terus dapat kerjaan, terserah bagian mana, yang penting gajinya besar. Terus nikah, punya anak, mikir anaknya lagi. Nah, jadi Indonesia itu tidak maju-maju karena wong mikirnya cuma gimana caranya anaknya bahagia. Cara aku tidak bahagia tidak apa-apa, nanti anaknya juga mikirnya gitu. Aku tidak bahagia tidak apa-apa, anakku yang bahagia. Anaknya lagi juga gitu. Aku tidak bahagia tidak apa-apa, yang penting anakku bahagia. Akhirnya 7 turunan nggak ada yang bahagia. Semua ingin membahagiakan anaknya sendiri-sendiri. Ya itu logikanya bulat itu. Jadi ya harus refleksi dewe-dewe untuk merancang masa depannya. Dan yang terakhir, sekularisme jelas meruntuhkan model kasta, sekte, kelas. Tidak ada kelompok buruh, kelompok juragan, tidak ada elit intelektual, elit awam, tidak ada, semuanya sama, egaliter. Di negara yang profesional hanya beda fungsi, bukan beda status. Saya sama kamu itu levelnya sama, hanya perannya beda, fungsinya beda. Dan memang kalau fungsinya sama ya malah nggak jalan. Kalau semuanya juragan ya pening juga. Kalau semuanya buruh apa ya bisa jalan. Kalau semuanya manajer ya stafnya sopo. Kalau semuanya menteri ya, kalau semuanya gubernur ya, atau semuanya presiden ya tidak mungkin jalan. Semuanya rakyat juga tidak jalan, jadinya anarkis. Kalau semuanya presiden ya nanti jadi diktator. Jadi ya wis egaliter, hanya beda fungsi. Jokowi dan kamu itu tidak beda sebenarnya, cuma beda fungsi dan beda nasib. Iya kan, fungsi itu kan berawal dari nasib. Diawali dari nasib, ada yang nasibnya baik, ada yang nasibnya jelek. Oke. Nah, kenapa sih kok muncul yang kayak tadi? Tadi sudah tak jelasin sedikit. Yang pertama jelas hegemoni agama atas rasio dalam sejarah pemikiran Barat. Itu jelas, termasuk tadi ada hak atas paha tadi dari para pendeta. Sekarang sudah nggak ada, tapi dulu ada. Kalau sekarang ada, kamu pindah jadi pendeta aja. Seru loh itu, kamu bisa punya hak atas paha. Jadi pendeta nggak boleh kawin, nggak masalah. Yang penting kan tiap kali ada pasangan nikah kan kamu bisa ngetes. Oke. Jadi konflik yang tidak selesai-selesai, orang jadi jemu. Meskipun tetap merasa ya agama penting sih, tapi masa segitunya. Dari situ terus agama dan gereja dipisah. Kelanjutannya terjadi namanya saintisme. Saintisme itu dewanya sekarang bukan lagi agama. Puncak orientasinya bukan lagi akhirat, tapi sains, ilmu pengetahuan. Itu namanya saintisme. Setelah kecewa sama agama, ternyata harapan-harapannya bisa dipenuhi oleh sains. Sains bisa menjawab banyak hal yang selama ini oleh agama dijawab secara abstrak dan supernatural.
Sains bisa menunjukkan sekarang. Dulu Nabi Isa bisa menyembuhkan orang sakit kusta. Sekarang sudah ketahuan, tidak harus Nabi untuk bisa menyembuhkan kusta, tidak harus nunggu mukjizat. Sekarang semua bisa. Jadi saintisme itu sains yang mengganti jawaban-jawaban supranatural. Kalau dalam kasus Yunani ya dari mitos-mitos agama menuju logos-logosnya sains. Sains lebih tegas jawabnya dibandingkan agama. Yang keempat, reaksi terhadap itu sebuah modus bernegara namanya Kaisaropapisme. Kaisaropapisme itu kayak di Jawa, Sayyidin Panotogomo Khalifatullah Tanah Jawa. Jadi raja sekaligus ulama, pemimpin politik sekaligus pemimpin agama. Ini di barat itu dianggap gak rasional, gak masuk akal. Orang ya harus profesional lah. Kiai apa gubernur, kiai apa DPR harus jelas. Jangan digabung-gabung. Jadi politik jangan ngerusui agama, urusannya sendiri-sendiri. Atau sebaliknya, agama jangan ngerusui politik. Ketika orang mengkritik, kan banyak orang kritik agama dan negara, kenapa kok dipisah? Islam itu kan semuanya. Dan orang takut kayak berpolitik gitu loh. Kiai berpolitik itu yang ditakuti kiainya yang rusak apa negaranya yang rusak? Kadang-kadang kan orang takut kalau kiai berpolitik, yang ditakuti kekiaiannya hilang, keulamaannya hilang. Tapi bisa juga kalau kiai berpolitik, yang ditakuti bukan keulamanya hilang, negaranya yang rusak. Dia tidak ngerti tata negara. Jadi jawabannya bisa dua. Bisa kaisaropapisme, bisa yang kedua, hirokrasi. Jadi kalau tadi pemimpin politik yang masuk ke wilayah agama, kalau hirokrasi itu pemimpin agama yang masuk ke wilayah politik. Jadi harusnya jadi ulama, dia main politik, itu namanya hirokrasi. Jadi para ulama yang bikin undang-undang, wah itu susah, bukan makomnya. Ulama ya ngopeni umat, mungkin ngopeni akhlak dalam kajian sekuler ini. Jadi baik kaisaropapisme maupun hirokrasi itu masalah. Masalahnya apa? Tidak profesional, tidak jelas kayak kiai apa gubernur. Kalau kamu ngomong itu karena konstitusi, apa jangan-jangan dapat wahyu dari Allah, dapat ilham dari Allah. Itu kan susah kita menyikapinya. Kemarin sama kiai kita cium tangan, apa aja yang dia bilang kita ikuti. Begitu kiainya jadi gubernur apa jadi bupati, kamu kan serba salah. Mau dibantah wong kiai, tidak dibantah ki bupati sekarang. Kok keputusannya tidak enak gitu kan? Jadi serba salah. Nah itu hirokrasi, pemimpin agama yang masuk ke wilayah politik. Sebaliknya juga begitu, pemimpin politik yang masuk ke wilayah agama. Ya gubernur aja, bupati aja, nggak harus jadi ustadz. Yang ustadz biar Ustadz Maulana sama Mama Dede. Tidak usah gubernurnya, bupatinya, wali kotanya, terus pakai serban, pakai jubah, terus ikut-ikutan tausiah. Jadi itu namanya kaisaropapisme. Dan ini dikritik. Kalau dikritik ada cerita Yesus yang, jadi Yesus ini pernah marah luar biasa karena di depan kalau Yahudi itu sinagog. Di depan sinagog itu banyak orang dagang. Waktunya orang ibadah dimanfaatkan untuk dagang di situ. Itu kan terus Yesus marah. Jadi mejanya dibalik semua. Ya kalau waktunya di sinagog ya urusan agama lah, jangan dagang. Urusan dunia nanti, dunia ya dunia.
Ya kayak di Al-Quran kan begitu. Kalau ada panggilan ila yaumil jum'ah, ya tinggalin dunianya. Sekarang urusan akhirat, jangan dicampur-campur. Jangan ceramah tausiah sambil jualan kaset, sambil jualan buku. Kan ada yang kayak gitu. Saya pernah itu, ada dai perempuan sambil tausiah, yang saya omongkan ini sudah ada di kaset ini. Bapak ibu yang mau beli nanti setelah saya ceramah aja ya. Jadi itu dagang apa ngasih tausiah. Itu kalau ada Yesus dimarahi mesti. Ya kan? Ya untungnya Yesus sudah tidak ada. Jadi birokrasi, pemimpin agama yang masuk ke wilayah politik. Background inilah nanti yang melahirkan sekularisme. Oke, terus, nah sebelum sekularisme ada proses menuju ke sana namanya sekularisasi. Bedakan, harus dibedakan. Kenapa? Kadang-kadang sekularisasi tapi ujungnya bukan sekularisme. Jadi proses sekularisasi itu proses nama lain. Kalau mungkin kamu mau pakai nama lain, modernisasi atau rasionalisasi. Kenapa agama dipisah dari negara, dari dunia? Biar orang mikir sendiri. Itu kan namanya rasionalisasi. Tidak terikat oleh agama. Jadi ada proses merasional, proses memodern. Apa mungkin Pak diambil prosesnya aja, ujungnya tidak sekularisme? Bisa. Yang bilang bisa ini kalau di Indonesia dulu adalah Nurholis Majid, almarhum. Jadi proses perubahan masyarakat dari kehidupan yang total dengan nilai-nilai agama menuju kehidupan yang rasional, modernisasi dan rasionalisasi. Jadi gambarannya gini, kalau Nurholis menggambarkan, jadi semakin pinter orang, semakin dia sebenarnya bisa bertauhid, semakin tidak terikat oleh institusi agama, semakin tidak mudah dibodohi. Itu kalau di Al-Quran dia pakai teori namanya taskhir. Taskhir itu menaklukkan, menundukkan. Agar orang bisa menundukkan alam semesta, dia harus pinter. Dan ketika dia bisa menundukkan alam semesta, tauhidnya bisa memuncak. Kalau orang tidak paham tentang pohon, khawatir misalnya kerubuhan pohon, apa khawatir kena kualat danyangnya pohon, terus akhirnya dia akan nyembah pohon. Tapi begitu dia pinter, ngerti teknologi perkayuan, teknologi kehutanan, teknologi pohon, dia bisa menaklukkan pohon. Maka dia tidak butuh nyembah pohon. Orang dulu tidak ngerti gimana caranya menaklukkan laut, nggak ngerti teknologi kapal seperti sekarang. Ngertinya gedek sama perahu kecil. Kalau ada ombak besar habis. Maka sebelum berlayar dia ngirim sajen ke Nyai Roro Kidul yang punya laut. Nah, semakin orang pinter, semakin dia bisa menaklukkan laut, punya teknologi kapal, punya teknologi, maka dia bisa taskhir. Jadi rasionalisasi, modernitas itu ketika dia bisa taskhir, dia tidak terikat lagi oleh segala hal. Dan satu-satunya yang bisa mengikat dia, sisanya hanya tinggal Allah. Nah, itu teorinya Nurholis Majid. Sekularisasi tapi ujungnya tidak harus sekularisme. Meskipun banyak disalahpahami orang. Dan Nurholis dianggap mbahnya sekularisme di Indonesia. Oke, jadi sekularisasi berarti proses menuju sekuler, menuju sekularisme. Nanti kita lihat. Nah, prosesnya kayak gimana sih? Ada proses yang
parsial, ada proses yang komplit. Parsial itu yo agama ngurusi agama, negara ngurusi negara. Kayak tadi itu sebenarnya parsial. Ada yang komplit. Yang komplit itu bukan agama dan negara, tapi privat dan publik. Jadi semua nilai itu tinggal dicek apakah itu privat dan publik. Tidak cuma agama. Apapun itu yang urusan sendiri-sendiri, ya biar diurusi sendiri. Apakah saya mau seks bebas, atau aku arep LGBT, aku arep urusanku. Yang tidak boleh apa? Ketika nabrak urusan publik. Publik ada normanya sendiri. Jadi tidak sekedar agama dan negara, tapi sekarang privat dan publik. Itu berarti sudah complete secularization. Sekularisasi yang komplit. Terus, saya agak cepat ya. Prosesnya coba diidentifikasi seperti apa sih kemudian ketika sekularisme lahir. Jadi biasanya bibit sekularisme itu muncul ketika masyarakat semakin pintar. Masyarakat geser dari budaya oral ke budaya tulis. Jadi budaya oral itu ilmu ditransmisikan lewat kata-kata, riwayat-riwayat. Ini budayanya budaya oral. Yang ngerti pengetahuan ya yang meriwayatkan. Kalau di pesantren biasanya yang dikasih ijazah. Yang nggak dikasih ijazah oleh kiainya, dia tidak berhak atas pengetahuan. Tapi begitu budaya ini berubah jadi budaya tulis, itu mulai rasionalitas pasti muncul. Ya kayak sekarang. Dulu mungkin kitab kuning kamu ketemunya yang di pesantren-pesantren, dan ngertinya terbatas, paling takrib, Fathul Mu'in, kemudian apalagi Nahwul Wadih, Jurumiyah, Imriti, sebatas itu. Tapi sekarang kamu punya Maktabah Samilah. Oh itu di laptopmu ada ribuan kitab kuning jadi satu, meskipun nggak pernah kamu buka. Pokoknya sukses nyintal sudah seneng. Nggak tahu bukanya kapan. Jadi ini kan semakin mudah. Kamu butuh apa aja pengetahuan, simple, gampang, tinggal buka. Jadi orang pinter itu banyak dan tersebar. Nggak kayak ketika tradisi oral. Kayak di desa zaman dulu misalnya, yang ngerti ilmu agama ya paling Pak Mudin, Pak Kaum, Pak Kiainya. Nanti yang melanjutkan hanya murid paling dekat dengan kiai. Sisanya ya ilmunya levelnya segitu-gitu aja. Terus begitu. Jadi perkembangan pengetahuan tidak masif. Tapi begitu kayak hari ini, tradisi oral diganti tradisi tulis. Meskipun bukan ustadzmu, bukan gurumu, kamu baca bukunya, kamu ngerti pengetahuannya. Maka perkembangan pengetahuan semakin masif. Orang semakin susah untuk diikat dengan dogma-dogma lokal. Dulu misalnya kamu ngerti Islam itu kan versi, mungkin yang NU ya, versi NU yang zaman dulu, bahkan versi NU gaya bapakmu atau gaya desamu saja. Itulah bagi kamu agama Islam yang paling benar dulu kan. Tapi begitu kamu masuk Jogja, kamu ketemu banyak sekali variasi. Keberagamaanmu pasti semakin rasional. Oke. Ya contohnya banyak. Kamu kecil diajari bapakmu membaca doa, sholat, kemudian apapun itu kan versi dan kamu anggap paling benar. Tapi begitu kamu kuliah hari ini, lu ada yang versi gitu, ada yang versi gini, ada yang versi beda lagi kan. Takbiratul ihram ada yang tangannya sampai telinga. Dulu kamu diajari bapakmu sampai pundak. Sekarang ada yang sampai telinga. Ada yang nggak pakai gini, diem aja. Ada yang macam-macam. Ada yang di atas udel, ada yang di atas kanan bagi kanan. Kanan ada yang di bawah udel, macam-macam. Dan semuanya kamu ngerti. Oh bener kabeh, masing-masing punya dalil. Ternyata dalil pastinya ndak ada. Versi-versi ya kan. Ada yang kalau sholat nginjek kaki sebelahnya.
Ada toh? Iya itu. Seru loh itu. Ya untung sholat itu sepatu dan sandalnya dilepas. Coba pakai sepatu boot. Nanti injek-injekan bisa taburan gara-gara diinjek. Ya. Ya kalau kakimu diinjek ya kamu bilang, Mas, baca cuci kaki belum? Udah ya enggak apa-apa. Belum cuci kaki kamu diinjek, jangan mau. Kan itu kan gaya juga. Meskipun tidak ada dalilnya. Ada yang kalau sholat kayak orang habis kena tembak itu, Allahu Akbar. Apa sih gitu ada toh? Nah itu saya tidak tahu yang gitu belajar di mana. Tapi kan dia ngertinya itu, jadi dianggap ini yang paling benar. Kalau ada orang sholat kok di atas udel tangannya dianggap nggak serius. Serius itu ya Allahu Akbar. Jadi wawasanmu semakin luas, kamu semakin ngerti macam-macam. Oh ternyata tidak satu. Terus kamu kira-kira yang paling benar mana ya? Baru kan kamu tanya itu, keberagamaanmu semakin rasional. Itu sebenarnya jenis proses menuju sekularisasi. Gaya ini nanti kamu semakin pinter ini tadi, akibatnya apa? Perannya ulama, perannya kiaimu, perannya Pak Kaum, Pak Mudin semakin tereduksi. Dulu kamu kagum luar biasa sama Pak Kaum itu. Wah kalau Pak Kaum doa kamu, wah ini satu-satunya kaum yang ngerti agama ini. Tapi begitu kamu kuliah apalagi di UIN, wah kamu lebih pinter nih. Begitu pulang tidak mengagumkan lagi Pak Mudin dan Pak Kaum. Kenapa? Wawasanmu tambah sekarang. Oke. Nah, apalagi yaitu tadi, kalau bahasa sekarang namanya the rise of education. Semakin orang meningkat pendidikannya, semakin dia punya kesadaran rasional. Tidak kayak dulu lagi. Kesadaran rasional ini yang kadang-kadang bikin kamu keluar dari kesadaran kolektif, kesadaran bareng-bareng. Ketika tadi kamu di kampung, itu kan kesadaran keagamaanmu, itu kan kesadaran kolektif. Dulu kamu NU apa Muhammadiyah, tapi sekarang ya NU sih, ya Muhammadiyah sih, tapi tidak segitunya lagi. Benarnya kesadaran kolektif. Terus, nah akhirnya apa? Semakin kamu pinter, lahir tiga ini cirinya sekularisasi. Yang pertama, disenhancement of nature. Yang kedua, desacralization of politics. Dan yang ketiga, deconsecration of values. Jadi disenhancement of nature itu nature itu alam, membebaskan semua pandangan mistik, ilusif, imajinatif tentang alam semesta. Jadi pandangan-pandangan yang sifatnya tidak rasional tentang alam. Misalnya besok ini ada gerhana matahari. Nah bagi orang-orang yang belum rasional, dalam tanda petik ya, nanti kamu jangan ceramah di luar. Gerhana matahari itu karena ada raksasa yang makan matahari. Mulutnya sebesar apa itu matahari. Jadi gerhana matahari terjadi karena mau ada bencana apa. Karena itu disenhancement of nature. Persepsi yang ilusif tentang alam. Di disenhancement berarti itu semua dibuang. Kalau ada perempatan, di situ sering kecelakaan, berarti di situ ada penunggunya. Maka kalau kamu punya pandangan kayak gitu, semakin kamu rasional, harusnya yang kamu lakukan disenhancement semua. Apa sih penunggunya? Ya mungkin jalannya tidak hati-hati, atau mungkin di situ ada sudut yang orang tidak bisa saling lihat sehingga kaget. Itu disenhancement namanya. Ini hawanya kok tidak enak ya. Jangan-jangan mau itu kamu berpikirnya tidak natural, tidak alami. Disenhancement. Jangan terjebak oleh ilusi-ilusi.
mataku kok kedutan ya 3 kali. Jangan-jangan ada yang ngomong aku, kalau kanan berarti ngomong baik, kalau kiri ngomong jelek. Padahal di antara beberapa penyakit berat itu cirinya matanya kedutan. Jadi kalau matamu kedutan, bolak-balik kedutan, wah ini orang ngomong baik, aku terus nih orang ngomong, kamu seneng terus kedutan kanan. Dianggap orang ngomong baik terus, tiba-tiba masuk UGD kalau kamu nggak jeli. Jadi itu karena kamu disenhancement of nature. Kamu punya banyak persepsi yang ilusif tentang alam semesta. Terus yang kedua, desacralization of politics, ya termasuk contoh disenhancement of nature itu. Dulu saya lupa, ada pernah cerita, saking banyaknya peziarah, terus makamnya Gus Dur itu sempat ambles. Nah, itu bagi yang punya perspektif masih ilusif, itu mungkin bayangannya, wah ini siksaannya Allah ini. Nah gitu toh. Atau yang kebalikannya juga ada, wah ini bukti bahwa Gus Dur masih menunjukkan kekuatannya. Wah ini macam-macam tafsirnya. Tapi dua-duanya sebenarnya sama-sama ilusif. Kalau mau di disenhancement, tinggal kamu cek struktur tanah di situ seperti apa, kelabilannya bagaimana, didatangi peziarah terus menerus banyak itu, kan gitu. Itu persepsi rasional. Maka proses sekularisasi berarti disenhancement of nature. Yang kedua, desacralization of politics. Jadi urusan politik bebaskan dari sakralitas. Kalau politik kamu sakralkan, padahal politik itu yang menguasai, yang menata hidup kita, jangan-jangan kamu ditindas, jangan-jangan kamu dihegemoni, diam saja. Jangan raja itu keturunannya dewa-dewa kayak di Jepang, tidak berani bantah. Jangan itu masih keturunannya, oh itu masih orang suci, oh itu masih, itu susah. Harus didesakralisasi. Politik harus full jadi urusan duniawi, biar kita ngontrolnya gampang. Mau mengkritik, menjatuhkan gampang. Ya untungnya dulu Pak Harto itu militer. Kok coba Pak Harto kiai apa wali, ngono ya susah kamu demo kan. Wah kualat nanti kalau kita demoan itu. Kalau di Jawa itu kan ada istilah kualat. Itu kalau ada kualatnya berarti masih sakral. Maka desakralisasi. Politik ya politik, urusan dunia. Yang ketiga, deconsecration of values. Jadi dekonsekrasi itu menyingkirkan pemutlakan nilai. Nggak ada yang pasti benar, pasti baik, pasti sip, pasti bagus. Semuanya sifatnya tergantung sementara. Itu deconsecration of values. Ya di antara yang punya ini kalau di filosof antara lain Nietzsche. Jadi dekonsekrasi, nilai apapun itu sifatnya pasti tidak mutlak. Inikah yang paling benar? Ya, sejauh yang saya tahu. Inikah yang paling baik? Sejauh yang saya pahami begitu. Itu jawaban paling enak kalau mau ngomong tentang values. Apakah Pancasila harga mati? Tidak juga, Pancasila harga hidup. Ya kan, saya tidak tahu istilah harga mati itu dari mana. Harga hidup itu maksudnya ya masih bisa dinego, masih bisa ditawar, menyesuaikan kondisi. Wong itu hasil karya kita kok. Mungkin nggak relevan lagi Pak Pancasila itu. Sekarang silanya jangan 5 Pak, sekarang harusnya 7, ditambah yopo pun. Nggak apa-apa kan, jadi 5 atau dari 5 jadi 4 aja Pak. Di Indonesia sudah adil Pak, semua nggak usah lah. Nah, atau sila ketiga itu tidak masuk akal Pak, itu utopia. Persatuan seluruh rakyat Indonesia itu tidak mungkin Pak. Allah itu menciptakan alam ini ya beragam macam-macam. Jadi nggak usah dimasukkan lah sila yang tidak masuk akal itu, tidak alami itu. Pluralitas itu kan sifatnya wajib Pak, niscaya. Jadi tidak mungkin persatuan.
Ya mungkin ngono. Kan bisa aja nego. Deconsecration of values.